Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Santri Unugiri dan peserta serta pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, hari ini kita akan berbicara tentang Ramadan dan bagaimana kita menyikapinya secara ekonomi. Bulan suci Ramadan selalu dibarengi dengan sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Bagaimana kita menyikapi bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan itu akan menjadi kunci bagi kita untuk suksesnya di bulan suci Ramadan tersebut. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan pemirsa yang ada dimanapun berada, bulan suci Ramadan kita tentu akan mempersiapkan di jasmani dan rohani. Di jasmani kita perlu mempersiapkan fisik dan kesehatan untuk menjalani puasa selama 30 hari. Dan secara batin kita juga perlu mempersiapkan bagaimana agar selama 30 hari ini puasa kita bisa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik ada tip-tip yang akan saya jelaskan bagaimana kita menyikapi bulan suci Ramadan dalam hal tentang ekonomi. Ada 6 hal yang perlu kita persiapkan apabila kita memasuki bulan suci Ramadan, dan itu berkenaan dengan yang akan dipersiapkan sampai dengan hari raya. Apa saja itu? Yang pertama adalah kita membuat daftar alokasi dari kebutuhan dan skala prioritas selama bulan suci Ramadan dan di awal Idul Fitri. Di bulan suci Ramadan ada apa saja yang perlu kita persiapkan? 50% itu adalah tentang belanja kebutuhan di bulan suci. Kemudian 30% itu adalah acara-acara buka bersama, hampers, kemudian THR, baju lebaran mungkin. Itu bisa kita alokasikan 30% dari total 100% di daftar kebutuhan dan skala prioritas itu. Sedangkan yang 20% itu bisa untuk investasi. Tetap kita fokuskan untuk investasi di 20% itu. Di daftar kebutuhan dan skala prioritas yang pertama yang harus kita laksanakan adalah belanja di awal bulan dengan jumlah yang banyak. Ini menjadi efisiensi ketika kita belanjanya di awal bulan dan juga ditentukan untuk selama Ramadan itu berlangsung. Kemudian yang kedua, kita membuat daftar menu di buka puasa dan sahur. Kita buat list apa saja yang menjadi menu selama bulan suci Ramadan, menu berbuka dan menu untuk sahur. Hal ini akan memudahkan kita untuk belanja di awal bulan yang telah disebutkan tadi. Apa kebutuhan yang akan kita buat selama 1 bulan itu sudah di list di daftar menu di buka puasa dan sahur. Dan itu bisa kita antisipasi dengan berbelanja di awal bulan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan menu buka dan menu sahur tersebut. Kemudian tip yang berikutnya adalah kita menghindari belanja di saat perut lagi lapar. Jadi ketika kita kondisinya belum berbuka puasa, ini jangan dibiasakan untuk berbelanja. Pasti nanti akan lapar mata. Semua dianggap enak, semua dianggap melezatkan, dan semua bagi mata kita untuk melihat menyenangkan. Jadi ketika kita belum berbuka puasa, kita untuk
sedikit banyak untuk tidak berbelanja pada saat perut dalam keadaan kosong. Kemudian yang berikutnya adalah diversifikasi penampilan. Diversifikasi penampilan adalah ketika kita mau lebaran, mesti kita inginnya ada baju baru, ada baju yang tidak sama dengan yang kita pakai tahun lalu. Silahkan nanti anak-anak semuanya dan juga pemirsa untuk membuka lemarinya masing-masing. Apakah ada baju yang belum pernah kita pakai selama setahun terakhir ini? Dan kalau sudah pernah dipakai, kita bisa untuk memodifikasi dari baju-baju tersebut. Kalau kemarin kita pakai outer warna biru, mungkin tahun ini outernya pakai warna hijau. Kemudian apabila tahun kemarin jilbabnya warna coklat, mungkin tahun ini jilbabnya diganti warna hijau. Ini menjadi salah satu efisiensi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi di bulan suci Ramadan dan di Lebaran. Kita pengennya semuanya baru karena bertemu dengan sanak saudara dan handai tolan, jadi kita bisa memanfaatkan dengan diversifikasi penampilan dari tersebut itu. Kemudian tip yang berikutnya adalah kita harus membatasi berbuka di luar rumah. Sebenarnya kalau banyak undangan kita pinginnya semua hadir, undangan berbuka puasa, reuni SD, reuni SMP, reuni kuliah, itu bisa kita hadiri, tapi kita harus memilah-milah mana kita akan untuk bisa berbuka di luar rumah, dan itu nanti juga akan tidak efisiensi apabila dilakukan secara terus-menerus. Dan yang berikutnya adalah konsisten terhadap perencanaan yang telah kita buat. Jadi ketika tadi sudah direncanakan di awal apa kebutuhannya dan apa skala prioritasnya, itu akan menjadi panduan atau guidance ketika sudah dilaksanakan, dan itu kita harus konsisten untuk menaati dari daftar yang telah kita buat dari alokasi keuangan tersebut. Itu santri Wonogiri dan semua pemirsa yang ada di rumah, tip and tricks bagi semuanya untuk menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri. Semoga puasa kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.